Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga di tengah pandemi ini teman-teman tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa makan, walaupun gak ada doi yang ngingetin, teman-teman harus tetap makan. Ini adalah video pertama di channel YouTube saya. Dibuatnya video ini tidak lain adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Ibu Darmina Barus, MPD. Saya akan mereview materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Akan tetapi sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Alangkah baiknya kita kenalan dulu nih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diar Hasari dengan NIM 210111437 dari Prodi Manajemen kelas B. Salam kenal ya semua. Oke, langsung aja kita ke materinya. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah hakikat bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, negara Indonesia ialah negara yang kaya akan budaya. Beribu-ribu kepulauan, berbagai suku bangsa dan bahasa ada di negara kita tercinta. Akan tetapi, dari banyaknya perbedaan, kita terikat dalam satu Bhinneka Tunggal Ika dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disahkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Selain disahkannya bahasa Indonesia, teman-teman pasti tahu nih, ada kejadian penting yang bertepatan dengan 28 Oktober 1928. Ya, jadi tanggal 28 Oktober itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Nah, jadi bahasa Indonesia juga memiliki sifat-sifat loh teman-teman. Udah tahu belum nih apa aja sifat bahasa Indonesia? Oke, jadi yang pertama, bahasa Indonesia bersifat sistematik. Yang kedua adalah manasuka. Manasuka yaitu sesuai kriteria. Yang ketiga adalah ujar, dalam artian berbunyi dan diucapkan dengan lisan. Yang keempat, manusiawi, yaitu dipakai oleh manusia. Dan yang terakhir, bersifat komunikatif, yaitu sebagai alat komunikasi. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan bahasa, sehingga bahasa Indonesia dipengaruhi oleh ragam bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa baku dan bahasa tidak baku, bahasa tulis dan bahasa lisan, serta bahasa baik dan benar. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai informasi, adaptasi, kontrol sosial, dan juga sebagai ekspresi diri. Jadi teman-teman bisa banget nih mengekspresikan perasaan teman-teman melalui bahasa. Oke, selanjutnya adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi yang diingat bukan kesempurnaan cinta, tapi kesempurnaan ejaan juga nih teman-teman. Sebelumnya ada ejaan yang dinamakan ejaan Suwandi. Lalu pada tahun 1972, ejaan Suwandi digantikan oleh ejaan yang sudah disempurnakan. Perbedaan ejaannya adalah TJ menjadi C seperti TJU TJI menjadi cuci. DJ menjadi J, contohnya dijarak menjadi jarak. J menjadi Y seperti sajang menjadi sayang. SJ menjadi SY seperti sejarat menjadi syarat. CH menjadi KH seperti akhir menjadi akhir. Materi selanjutnya adalah istilah, kata, dan diksi. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. Persamaan antara kata dan istilah adalah sama-sama unsur bahasa yang dapat menjadi bagian dalam kontraksi yang lebih luas, seperti pada kalimat.
Kata dan istilah memiliki beberapa sumber, seperti bahasa Melayu, bahasa asing, dan bahasa Sanskerta. Bahasa asing menjadi salah satu sumber dari kata dan istilah. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Indonesia pernah dijajah oleh negara asing. Selanjutnya adalah diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah kemampuan pemilihan kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Ada juga relasi makna, seperti kesinoniman, kehomoniman, kepolisinoniman, kehiponiman, dan keantoniman. Ada juga makna konotatif, yaitu makna kiasan atau rasa bahasa kalbu seperti rindu, cinta, dan lain-lain. Ada makna deduktif, yaitu makna apa adanya atau bahasa sehari-hari. Yang terakhir adalah kalimat. Kalimat adalah rangkaian dari kata yang menyatakan makna yang lengkap sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Unsur dari kalimat adalah SPOK. Adapun jenis-jenis kalimat berdasarkan bentuknya yaitu kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Kalimat majemuk yaitu kalimat majemuk setara, majemuk campuran, dan majemuk bertingkat. Berdasarkan aktif dan pasif, ada kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Ada aktif seperti transitif, semitransitif, intransitif, dan duitransitif. Berdasarkan pengucapannya, kalimat terbagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat juga berfungsi sebagai kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat berita, dan kalimat seruan. Seperti yang kita ketahui, unsur kalimat adalah SPOK, namun ada kalimat yang bisa menggunakan subjek dan predikat saja, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif harus berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku agar dapat dengan mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.